Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Oke, saya di sini akan melakukan aksi nyata modul 1.4 ya, CGP angkatan 11 tentang diseminasi pemahaman dan pengamalan budaya positif yang ada di sekolah kami. Perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, yaitu Muhammad Habib Kurniawan. Saya sendiri adalah CGP angkatan 11 Mulyana. Terus ada pengajar praktik saya, Ibu Indah Puji Lestari. Konsep inti budaya positif. Di sini saya akan menerangkan tentang budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang ada atau yang akan diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di situ ada konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini ada gambarnya tentang profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada berapa ibu profil pelajar Pancasila? Ada 6. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global, ada yang mandiri, terus bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah tadi diterangkan. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga sekolah, terutama bagi murid agar dapat murid itu menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Next. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang akan dilakukan adalah usaha yang paling baik yang akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Yang pertama adalah bertahan hidup atau survival, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Yang ketiga kebebasan, freedom. Yang keempat kesenangan atau fun, dan penguasaan, power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu dari kelima kebutuhan dasar. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan,
kebebasan dan kesenangan. Di situ juga sudah ada contoh-contohnya kelima kebutuhan dasar. Oke. Next. Nah, yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Itu ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu sudah dijelaskan di bawahnya itu ya, tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah dan berupa fisik. Yang konsekuensinya terencana atau disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan proses. Dan kolaboratif yang mengajarkan murid untuk saling mencari solusi. Yang kelima adalah adanya posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh kasusnya Arya yang terlambat sekolah. Nah, itu ada penghukum. Penghukum itu di situ sudah dijelaskan ya. Ketika Arya itu terlambat ke sekolah, berarti dia dapat hukuman. Nah, kemungkinan murid yang sudah dikasih hukuman itu akan marah dan mendendam pada gurunya, biasanya gitu ya. Next. Contoh yang kedua adalah Arya yang terlambat sekolah atau pembuat merasa bersalah, yang tadi kan penghukum. Nah, ini contohnya pembuat merasa bersalah itu ada gurunya itu dengan nada suara yang keras, suara yang melas ya, sedih. Nah, Arya, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Itu adalah ibu guru yang menanya kepada anak yang suka terlambat. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya daripada yang sikap penghukum. Walaupun dengan cara negatif, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan menyakiti dirinya sendiri. Oke, nah. Ya, ini sebagai teman. Teman itu, Arya, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan, ya sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti bu guru bantu. Dan kamu ini sambil senyum-senyum. Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti itu? Hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, karena guru itu sebagai teman. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif itu murid menjadi tergantung pada gurunya, tidak mandiri bila ada masalah yang dia hadapi. Dia itu merasa mengandalkan gurunya sendiri ya, mengandalkan guru, karena kalau ada masalah itu dibela oleh gurunya. Dan bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama dengan guru yang lain, kan guru itu beda-beda sih sifatnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada pemantau. Guru bertanya, Arya, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti
mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Oh iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi dan guru akan menunggunya. Bagaimana perasaan murid yang diperlakukan seperti itu? Itu hasilnya murid memahami adanya konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan yang ada di sekolah, dan guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, karena kalau menjadi marah atau membuat rasa bersalah, murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Oke, next. Nah, ini yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru bertanya, Arya, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Bu, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Bu untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Tidak Bu, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Dan bagaimana perasaannya ketika diperlakukan seperti ini? Next. Nah, perasaan seorang murid adalah sangat bagaimana? Senang kalau gurunya itu mengerti tentang apa itu 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah manajer. Contoh lain penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya adalah murid tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Yang pertama adalah penghukum, membuat merasa bersalah dan teman. Kalau penghukum itu anak-anak disuruh berdiri dengan mengangkat kaki yang sebelah di depan kelas. Yang kedua, kesekian kali ibu sudah ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Yang ketiga, sebagai teman itu, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita main games. Next. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan bersama murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh anak-anak dan mudah nggak tahu. Biasanya kalau di kelas kan dibuat keyakinan kelas biar anak-anak itu mudah mengerti. Semua warga kelas juga ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, yaitu lewat kegiatan dalam mengutarakan pendapat. Next. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Sehingga segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki atau
memperbaiki yang berbuat kesalahan. Next. Terus menstabilkan identitas, itu contoh dari menstabilkan identitas. Yang pertama, berbuat salah itu manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu itu ingin mencari solusi dari permasalahan tadi. Yang terakhir adalah berhak, ya, merasa begitu tentang permasalahan itu, dia berhak merasa dia itu adalah seorang yang sempurna. Orang itu tak luput dari kesalahan. Lanjut. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kalian semua. Next. Menanyakan keyakinan. Yang pertama adalah apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang kita telah sepakati. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Oke, lanjut. Oke, dari situ ada pertanyaan tentang diseminasi pemahaman budaya positif yang ada di sekolah. Kelihatannya kok ibu-ibu itu tegang semua ya. Coba kita ice breaking dulu dengan kita bertepuk tangan. Oke, kita berdiri sejenak untuk merilekskan pikiran kita sambil bertepuk tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Oke, terima kasih Bu. Sudah? Ya, saya ingin bertanya, Bu. Oh ya, terima kasih untuk Bu Dwi, silahkan. Terima kasih Bu untuk waktunya. Begini, untuk segitiga restitusi Bu, apakah semua masalah yang ada di kelas itu atau di sekolah itu harus menggunakan segitiga restitusi? Jika memang seperti itu, langkah-langkahnya itu seperti apa? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dwi atas pertanyaannya tentang segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi tadi kan ada 3. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Itu bisa digunakan untuk di sekolah ya. Yang pertama tadi, ketika ada masalah di kelas, kita bisa mencari solusi tentang permasalahan tadi ya. Contohnya yang pertama, kita itu harus menstabilkan identitas dulu. Permasalahannya dulu apa, kita cari solusinya ya. Yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah ya. Itu kan bisa nanti ditanya kesalahannya itu apa. Anak-anak itu tadi melakukan kesalahan atau perbuatan apa yang sudah dilakukan, kita harus divalidasi tindakan. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah dia tahu kesalahannya,
berarti kita harus menanyakan keyakinan kelas itu yang sudah dibuat di kelas, seperti kalau terlambat sekolah atau terlambat masuk kelas harus diberi hukuman atau sanksi atau disuruh membersihkan kamar mandi. Kalau waktu pembelajaran di kelas ada yang ramai dikasih konsekuensi. Itu Bu Dwi, apakah sudah jelas? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Bu Dwi. Semoga bermanfaat bagi semua ibu-ibu yang ada di sekolah. Ada yang mau ditanyakan lagi? Monggo. Sudah jelas? Oke, monggo Bu Inga, silakan. Tadi kan disebutkan tentang kesepakatan kelas. Saya masih kurang jelas apa yang dimaksud dengan kesepakatan kelas. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bu Inga yang sudah menanyakan tentang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini ya, kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas. Tadi sudah saya jelaskan, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang bisa diyakini oleh semua warga sekolah bersama murid dan gurunya, dengan harapan itu meningkatkan kedisiplinan murid yang ada di sekolah atau di kelas, baik di dalam maupun di luar sekolah. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Itu adalah keyakinan kelas. Contohnya itu biasanya kalau waktu ajaran baru atau masuk kelas, ya murid baru itu dibuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, tujuannya agar dalam pembelajaran itu tidak ramai atau tidak main sendiri, makanya dibuat kesepakatan kelas. Contohnya bisa tepat waktu, terus harus tertib kalau di dalam kelas, mendengarkan guru waktu pembelajaran dan lain sebagainya. Itu terserah guru bersama murid yang ada di kelas tersebut. Itu Bu Ike, apa sudah mengerti? Terima kasih sudah sedikit lebih mengerti. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bu Ike. Lagi. Maaf Bu, ini bertanya terus ya. Ini Bu, untuk tadi pemberian hukuman pada siswa tadi. Nah, semisal ini ya, semisal kan ada siswa yang telat olahraga, misal atau telat pelajarannya. Nah, sedangkan di kesepakatan itu kan tidak ada pemberian hukuman dan sebagainya. Terus bagaimana cara kita itu mensikapi memberikan hukuman itu? Apakah kita boleh memberikan hukuman atau seperti apa Bu? Misalkan kalau ada siswa yang telat atau siswa tidak mengerjakan PR, sedangkan kita sebelumnya tidak membuat keyakinan atau tidak membuat kesepakatan kelas dulu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Dwi. Ya, tadi kan keyakinan sudah Guru jelaskan ya. Ini yang ditanyakan Bu Dwi adalah kenapa kalau ketika guru dan murid tidak membuat kesalahan atau tidak membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, ternyata di dalam kelas itu ada murid yang bandel atau melanggar itu kesepakatan atau keyakinan kelas. Bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu sebenarnya itu ya boleh dihukum, tapi tidak seberat yang hukuman kayak itu biasanya ada militer itu dihukum untuk push up atau bagaimana, itu enggak.
Tapi itu bisa anak-anak itu dihukum dengan membersihkan kelas atau membersihkan kamar mandi, atau juga bisa dengan apa ya, diajak atau diajak berbicara, kenapa kamu itu kok terlambat terus, kenapa kok waktu pembelajaran itu melanggar atau suka bermain sendiri. Itu juga bisa dilakukan dengan hukuman, tapi tidak seberat yang hukuman tentang militer itu ya. Khususnya kan pada anak-anak itu kan harus dengan mendidik dan membimbing. Alarm. Bluetooth mode. Oke, ada sudah jelas atau ada yang perlu diperjelas lagi, Bu Dwi? Oke. Gini Bu ya, tadi kan misal kita tidak boleh memberikan hukuman berat. Tapi bagaimana jika itu pelajaran olahraga Bu? Boleh nggak seumpama anak itu misal diberi hukuman lari atau semacamnya gitu? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Kalau untuk pembelajaran olahraga itu tergantung gurunya gitu ya. Kan guru itu beda-beda. Biasanya kalau waktu olahraga itu kalau dia melanggar aturan yang sudah diterapkan oleh guru olahraga, tapi dia tidak membuat keyakinan kelas, itu saya kira ya boleh ya, kalau cuma untuk lari saja, nggak harus lari mengelilingi lapangan yang besar, tidak ya, kadang disuruh lari kecil atau gimana bisa juga. Itu Bu Dwi. Oke, terima kasih sama-sama. Ada yang lain? Kalau nggak ada, oke, monggo. Saya mau tanya Bu, apakah keyakinan atau kesepakatan kelas itu perlu ada di dalam kelas? Oke, terima kasih Bu sudah menanyakan tentang apakah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu dibuat di kelas. Itu bisa Bu. Maksudnya kita laksanakan atau kita buat di kelas bersama murid itu bisa, agar murid kita itu bisa gimana ya, mandiri atau bertanggung jawab dalam menangani atau melakukan sesuatu yang ada di kelas. Contohnya ketika anak itu ada yang rame, dan misalnya contoh si A itu suka jahil sama temennya, suka mendorong, suka iseng dan lain sebagainya. Terus kalau sudah dibuat kesepakatan kelas, pasti dia ingat, oh ya kemarin itu Bu Guru sama kita semua itu sudah membuat kesepakatan kelas. Kalau di kelas itu waktu pembelajaran ramai harus diberi sanksi atau konsekuensi. Nah itu contohnya, itu bisa diterapkan di kelas. Tuh Bu. Oke. Mungkin yang ditanyakan Bu Ami. Ini Bu ya, mungkin yang ditanyakan Bu Ami itu seperti ini. Apakah keyakinan kelas itu harus ditempel atau dinampakkan di kelas, ataukah hanya sebatas lisan, ataukah memang harus berupa tulisan? Seperti itu ya Bu Ami ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Dwi sudah memperjelas pertanyaan Bu Ami ya, Bu Ami. Sebenarnya itu kalau kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu bisa ya ditulis dalam bentuk tertulis atau bentuk lisan. Lebih baik kalau untuk anak seusia SD itu bisa ditulis dan ditempelkan di papan pajangan atau papan apa, biar anak itu tahu, oh iya kemarin saya itu sudah membuat keyakinan kelas seperti ini, tapi kalau saya langgar, oh nanti saya dapat hukuman dari ibu guru itu. Tapi kalau secara lisan pasti anak itu akan lupa.
Nah, lupa, oh ya nggak ada kok keyakinan kelas, cuma lisan saja, langgar aja. Nah, itu biasanya kalau anak kecil, tapi kalau dia tahu peraturan kelas itu ditempel atau ditulis, itu pasti dia, oh iya tadi aku sudah membaca kalau masuk kelas itu tidak boleh terlambat. Gitu Bu penjelasannya. Oke, sudah jelas Ibu? Sampun? Sampun ya? Kelihatannya kok tegang sekali Ibu-ibu. Oh ngantuk, oke. Kalau ngantuk coba kita kok semangat, oke ya. Oh bagaimana caranya? Dulu beri contoh dulu ya. Tetap semangat. Semangat, oke? Bisa? Bisa. Oke, sekarang dipraktekkan sambil berdiri. Oke. Hitungan ketiga, 3, 2, 1, tepuk semangat. Semangat. Oke, terima kasih ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya ya, sambil nyantai-nyantai ya tentang ini apa diseminasi hari ini. Apabila dalam penyampaian tadi kurang berkenan di hati ibu-ibu semua, saya mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.